Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya dapat berjumpa kembali bersama grup Telegram yang grup umum. Lama saya tidak berjumpa dan malam ini Alhamdulillah kita bisa menatap kembali member-member saya di grup Telegram. Sekarang orang yang adu argumen, adu kesaktian nih kayak Samsudin semua. Kita nggak boleh adu kesaktian, Bang. Kita harus saling berbagi, harus saling kasih, saling menyayangi lah sesamanya, biar kita sama-sama bisa meraih profit. Jadi ada yang satu tidak paham, dikasih pemahaman. Kemarin nih saya perhatikan grup nih isinya, waduh, orang tengkar lah, apalah apalah kata saya nih grup nih. Kok isinya ini kayak es campur kata saya ini. Di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta yang di grup Telegram. Mungkin ada hal-hal di trading yang belum Abang pahami. Mungkin sedikit banyak saya bisa membantu di sini. Mumpung ada waktu luang, Bang. Ini ada waktu luang, Bang. Makanya saya sempatkan masuk ke grup Telegram yang umum ini. Jadi bagi abang-abang sekalian yang misalnya di mana nih ada yang tidak dipahami, abang bisa tanyakan dengan cara biar kita lebih teratur pakai raise hand bang. Jadi enak kalau pakai raise hand kita tinggal nunjuk nih siapa nih yang mau kita tunjuk seperti itu. Baik, bagi para abang-abang semua yang hadir, dipersilahkan bagi yang mau bertanya silahkan pakai raise hand. Tapi khususnya tentang trading ya bang ya, jangan yang lain-lain ya bang ya. Kalau yang lain saya kurang paham. Takutnya bahas Samsudin nanti sama si pesulap merah. Wah, gawat saya, nggak bisa jawab saya. Saya Bang mau nanya Bang, Ya, silakan Bang. ketika resisten ada gap kita narik garis itu di candle hijau atau kuning, itu merah Bang. Oh iya, baik. Saya gambar di sini ya. Saya share screen ya. Oke Bang. Ada gap, ada gap. Oke. Anggap seperti ini resistennya ya Bang ya. Oke oke. Ini kan gap ke bawah kan nih. Nah, Mm-mm. kita akan narik garis track nol itu di open price-nya Bang. Berarti kalau open price-nya yang mana? Berarti candle yang merah, ya kan? Oh, Di pembukaan oke. harganya. Jadi abang nggak akan bingung sekalipun di support di mana. Yang penting open price-nya bang. Kita tarik open price-nya. Karena yang akan dikejar Oke. itu nanti open price-nya bang, bukan close price-nya. Pembukaan harganya. Nah misalnya nanti candle itu ya, ini kan kita tarik garis misal seperti ini ya. Misalnya dia turun dulu gini, kemudian dia naik, naik mampu menembus, misalnya dia turun lagi. Nah misalnya seperti ini. Nah, kalau impas seperti ini namanya settle, Bang. Jadi bukan impas ke sini ke candle hijau ini. Kalau candle hijau ini kan namanya close price-nya, Bang, penutupan harga. Oke oke Nah, Bang. jadi jangan diukur nanti ke sini. Kalau dia impas ke sini artinya masih belum settle, berarti kita masih bisa open perdagangan turun. Misalnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Bang ya? Paham Bang. Oke, siap. Ya, ada lagi, silakan. Mumpung ada waktu ya, mumpung ada waktu luang ini makanya saya buka Zoom meeting ini. Waktu saya cuman hari Jumat, Sabtu, Bang. Seperti itu. Yang lain ada semua isinya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya.
Misalnya terkendala apa di trading itu gimana, ketidakpahamannya bagaimana. Insya Allah di sini sebisa mungkin saya akan jawab. Jika saya memang bisa menjawab, saya akan jawab. Atau jangan-jangan sudah profit semua nih. Belum bang. Belum ya. Tapi intinya begini Bang, saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran biar Abang nggak selalu loss. Bentar dulu. Bang, gua tanya lagi boleh nggak? Oke, silakan. Tolong jelaskan candle pembatalan itu penutupan harga itu bang. Oh, penutupan harga, siap. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, misal harga bergerak turun sekarang Bang, seperti ini misalnya. Kapan ini akan balik arah misalnya? Nah, Hmm. Abang yang perlu Abang perhatikan ini dulu Bang. Ini support kan? Ini support. Ya, ini resisten. Ini juga resisten. Nah, di YouTube itu sebenarnya sudah saya paparkan jelas bahwa candlestick atau harga akan balik arah ketika nantinya pada saat harga bergerak turun seperti ini, ada candlestick yang mampu mengejar resisten. Nah, kenapa saya katakan akan balik arah ketika dia mampu mengejar resisten? Sebab misi dari penurunan harga bukan resisten tapi support. Oleh sebab itulah kalau pada saat bergerak turun seperti ini kan support ya, ini kan support. Biasanya kalaupun dia naik, dia hanya batas support ini aja sudah turun lagi, Bang. Tetapi nantinya kalau dia mampu sampai mengejar resisten seperti ini kan resistennya kan. Nah, resisten dan kemudian dia turun lagi. Setelah turun nembus resisten, dia naik lagi mampu melewati resisten ini. Nah, berarti biasanya di sini di support ini dikasihlah dia penutupan harga seperti ini, Bang. Bentar saya gambar ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian sumbunya panjang atas. Nah, kemudian di candle berikutnya hadirlah candle hijau. Seperti ini. Nah, jadi nanti di daerah support, ini jadi support nantinya, di support ini nantinya. Biasanya dia ada penutupan harga seperti ini, Bang. Nah, kenapa harus candle merah sumbunya lebih panjang di atas? Karena kalau sumbu panjang di atas itu artinya kan nilainya plus. Sumbu atas itu kan nilainya plus. Masa nilainya plus, Bang? Dari mana, Bang, nilainya plus, Bang? Ayo kita gambar. Ini grafik sumbu. Ini X, ini Y, ini nol. Ya kan? Harga akan bergerak di titik nol ini. Ingat, di grafik sumbu, kalau naik berarti nilainya plus, kalau turun berarti nilainya min. Nah, sementara candle merah kan bergerak di titik nol ini ya. Berarti kalau merah geraknya ke bawah kan seperti ini kan? Hmm. Ya kan? Nah, kemudian sumbu atas. Nah, sumbu atas ini kan berarti ke sini naiknya, Bang. Ya kan? Ini jadi plus. Yang naik, ingat kata kuncinya perhatikan, kalau naik nilainya plus, kalau turun nilainya min. Makanya ketika ini dijumlahkan antara ini semua dan bodinya, maka hasilnya akan plus. Berarti bagaimana cara kita membaca candlestick ini? Ini berarti ini namanya perintah pembalikan harga dari turun menjadi
naik. Apabila terkonfirmasi, alhamdulillah berarti beneran dia akan balik. Kalau tidak, bagaimana Bang? Dia balik lagi, meneruskan perjalanannya ini lagi. Jadi downtrend. Nah, jadi Abang ingat-ingat ya ini ya. Jangan dihafal Bang. Trading itu tidak untuk dihafal, tapi dipahami. Kenapa dibilang perintah kembalikan harga? Ya, jadi Abang harus mampu membedakan. Bentar, saya hapus dulu. Jadi abang harus mampu bedakan bagaimana cara bacanya ketika candle merah sumbunya panjang bawah. Bagaimana cara bacanya ketika merah doji ini sumbunya panjang panjang bawah ya, yang tadi panjang atas seperti ini misalnya. Ini beda bang. Artinya ini beda. Kalau candle ini namanya perintah penurunan harga, sementara doji yang ini adalah perintah pembalikan harga. Perintah pembalikan dari mana? Dari turun menjadi naik. Nah, kalau ini terkonfirmasi berarti benar bahwa harga akan bergerak naik. Maka, kalau pada saat tren bergerak turun seperti ini, kemudian ada candlestick yang seperti ini, inilah yang dibilang dengan penutupan harga untuk turun. Ya, nah bisa dipahami, Bang? Oke, bisa ya. Saya rasa bisa dipahami ya, Bang ya. Makanya Bang, Abang Bang harus Irfan, ingat. punten, izin Ya, saya keluar dulu ya Bang ya, oke. dipanggil orang tua. Siap, Bang Aha. Haji. Siap, Bang Haji. Ampura. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi abang ingat selalu tentang grafik sumbu yang ada di ilmu matematika. Kalau naik maka nilainya plus, kalau turun maka nilainya min. Kalau naik nilainya plus, kalau turun maka nilainya min. Dan ingat di grafik sumbu ini adalah apa? Sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, di sini titik nolnya, track nolnya. Maka kalau harga itu seimbang, berarti ketika X ditambah Y, kalau seimbang berarti sama dengan nol. Bagaimana Bang kalau tidak seimbang? Misalnya X plus Y sama dengan lebih kecil dari nol, maka efeknya akan jadi downtrend. Bagaimana kalau X plus Y sama dengan lebih besar dari nol, maka efeknya akan jadi uptrend. Jadi kuncinya kita paham ini aja dulu. X plus Y sama dengan nol. Karena itulah titik keseimbangan. Ya, itu kunci dari trading. Cuman nanti detailnya ada di ini ya. Nih, jadi abang kalau bisa ini ada 3 tren di sini bang. Sideways, uptrend, downtrend. Nanti abang paham ini sudah oke. Itu di trading. Baik, ada lagi pertanyaan? Dipersilahkan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, biar saya jelaskan sedikit ya. Oke, saya rasa nggak ada yang bertanya. Jadi begini, kita mau menjadi seorang trader, Bang. Paling tidak seorang trader itu butuh kecerdasan, butuh ilmu, tidak asal-asalan open perdagangan. Karena mayoritas orang yang loss itu ternyata orang yang asal-asalan open perdagangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas trader itu tumbang, itu disebabkan keserakahannya, Bang. Cara berpikirnya dengan kita itu terbalik. Kalau trader yang sebenarnya trader, kita mencari peluang. Saat kita menemukan peluang, baru kita gas. Beda dengan trader pemula. Asal mau gas teruslah. Mau open terus. Tidak peduli itu informasinya kemana, kemana, tidak peduli. Yang penting open saja terus. Ini dorongan nih, ke atas nih. Tidak. Nah, yang ketiga,
Trader itu tumbang gara-gara modalnya kecil, tapi open perdagangannya besar. Ini terbalik, Bang. Ingat ya, ini terbalik. Jadi, ayo kita rubah pemikiran yang seperti ini. Kalau kita trading mau safety, mau aman, modal kita dibesarin, opennya kecil. Jadi trading kita aman. Bang, nanti dapatnya sedikit, Bang. Nggak apa-apa sedikit, yang penting konsisten. Masalahnya, baik di forex ataupun di mana, kalau modal kita besar, opennya kecil, dapatnya memang kecil, Bang. Tapi kita konsisten, tiap hari kita dapat. Kalau cuma 200.000, 300.000, masa nggak cukup kira-kira? Menurut saya pribadi, uang 200-300 ribu satu hari itu tuh sudah cukup, Bang. Bagi trader yang masih katakan pemula. Nanti kalau abang setahun 2 tahun sudah mahir di trading, terserah. Mau ngambil 10 juta satu hari bisa. Yang penting modalnya dibesarin. Kemarin tuh di YouTube saya serba salah ya. Kalau saya perlihatkan saldonya akun real dibilang sombong, kalau di crop dibilangnya macam-macam. Jadi, waduh kata saya ini saya kalau mau ngelawan hater nih nggak akan ada habis-habisnya kata saya ini. Jadi saya memilih diam saja. Terpaksa memilih diam karena bagaimanapun cara kita, semanis apapun cara kita, kalau yang ketemu namanya haters yang diciptakan dari tanah longsor itu, tanah sengketa itu nggak akan ada baiknya kita, Bang. Ya kan? Jadi haters itu benar ya, mungkin diciptakan dari tanah sengketa dia. Jadi walaupun orang ngasih ini ngasih itu nggak akan ada baiknya ke dia. Terus salah lah di matanya dia. Padahal profesor pernah mengatakan jangan kita selalu negative thinking. Ayolah kita positive thinking. Artinya apa? Kalau kita selalu berpikiran positif, setiap harinya berarti kita mengumpulkan energi yang positif. Ini kadang ya orang mau trading, mandi tidak, makan tidak, bangun tidur langsung mau trading. Padahal kalau menurut saya pribadi lah ya Bang ya, kita mau trading itu nggak bangun tidur langsung trading kita. Kita bangun tidur masih katakanlah exercise dulu lah. Habis itu rehat sejenak, kemudian mandi segar, udah sarapan segar, barulah kita buka laptop. Ini baru saja, wah katanya Bang, masih ini Bang, masih 2 jari diginiin. Langsung buka laptop mau trading. Gimana nggak los Bang? Gimana kita mikir? Jadi ayo kita segarkan dulu kepala kita, kasih air dingin dulu, dinginkan dulu badan kita. Kalau sudah fresh, baru kita buka laptop. Biasanya kita akan kita mikir enak biasanya. Nah, yang kedua, jangan sekali trading pada saat ngantuk. Karena kalau pada saat ngantuk, efeknya kalau nggak nafsuan, biasanya sering nyerah, Bang. Biasanya loh. Wah, biarin. Gitu, kalau orang ngantuk efeknya bisa seperti itu. Jadi misalnya saldo kita itu masih ada, ya udah, dibuat open perdagangan semua di all in gitu. Jadi kalau bisa ya Bang ya, ayolah kita belajar sehat, berpikir yang rasional. Jangan terus-terusan deposit kita, kita ukur kemampuan kita Bang. Kasihan Bang uang kita. Anak istri kita Bang, kalau sampai apa priuk itu miring-miring Bang. Wah, bahaya tuh, bisa berakibat perceraian tuh. Makanya kalau bisa panci kita jangan sampai miring gini lah Bang. Makanya kalau kita loss di trading itu panci itu bisa miring Bang. Sedikit aja istri lewat aja belum ngomong udah dibentak dia. Apa sih salahnya istri? Kebanyakan kan orang trader seperti itu kan. Baru lewat istri Bang nggak ngapa-ngapain. Baru lewat aja dibentak. Itulah efeknya loss. Jadi mulai sekarang ayo kita rubah cara trading kita. Jangan selalu mau trading ya, jangan selalu mau open perdagangan. Cara yang baik, cara yang tepat menurut saya pribadi kita ukur dulu kemampuan kita. Kalau kita belum memiliki ilmunya, kita belajar dulu di demo.
Kita belum punya ilmunya, belum tahu ABC, kita sudah mau jadi sultan, mau trading. Ini lucu, Bang. Makanya trading itu jangan dianggap gampang, jangan dianggap remeh. Trading itu sulit bagi orang yang belum paham. Tapi kalau kita sudah paham ilmu dari trading, mau dijungkir balik pun bentuk trading, bentuk candle tetap sama ujung-ujungnya hasilnya, Bang. Intinya kita harus mencari perubahan harga di dalam sebuah trading. Sebenarnya ada, Bang, di dalam hukum ekonomi pun ada. Hukum ekonomi di mana supplier and demand itu harus selalu stabil, Bang. Lalu bagaimana ketika tidak stabil, maka akan terjadilah perubahan harga. Nih, saya aplikasikan ke dalam sebuah trading ya. Contohnya di dalam hukum ekonomi ya. Kita share screen dulu. Ini misalnya harga normal nih. Standar harga di sini. Katakanlah ini harganya 8.000. Harga apalah ini entah apalah. Nah, bentar. Ini misalnya stoknya barang ya. Kalau harga itu akan berjalan stabil, dia akan selalu bergerak di satu garis lurus ini, Bang. Nah, udah tembus dia mesti turun gini, Bang, seperti ini. Nah, yang dikatakan harga stabil itu seperti ini, Bang. Misalnya langsung gini, kadang kebanyakan seperti itu tuh candle. Turunnya pelan-pelan dia. Nah, ini kan masih kurang nih. Kalau masih kurang, berarti kan harusnya kalau harga itu akan berjalan normal kan ke sini. Nah, bagaimana kalau ternyata di sini malah naik? Nah, ingat nih, harga ini atau candlestick ini sudah tidak normal lagi. Apa sebabnya? Kalau memang harga akan bergerak stabil, maka harga itu tetap akan ke sini, ke harga semula. Ya, karena apa? Logikanya supplier atau stok dari supplier ini masih kurang. Artinya stok ini atau volume penjual ini masih kurang. Nih, kurangnya kurang sedikit. Maka kalau harga akan berjalan normal, seharusnya di sini turun sampai ke sini atau melebihi dari garis ini. Nah, kalau seperti ini namanya impas. Dan inilah yang kita maksudkan dengan transaksi itu sudah settle, sudah selesai. Makanya ketika di sini belum apa ya, ketika belum sampai ke sini kemudian dia naik, berarti itulah yang akan membawa perubahan harga. Nah, misalnya seperti ini. Belum turun, belum sampai ke sini, dia sudah naik di sini. Nah, inilah candle inilah yang akan membawa perubahan harga menjadi naik. Tapi apakah mesti di sini harus naik? Belum tentu. Tergantung yang mengkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi berarti benar. Kalau tidak berarti akan balik lagi ke sini. Akan turun lagi dia nanti ke sini kalau tidak terkonfirmasi. Nah, seperti ini lagi dia Bang main lagi dia di sini. Inilah yang orang-orang maksudkan area konsolidasi. Tapi saya tidak pakai dasi-dasi itu, Bang. Biar orang semua paham. Jadi saya pakai bahasa ini area negosiasi. Karena lebih familiar menurut saya, lebih mudah didengar orang, dipahami orang dengan bahasa seperti itu. Nah, di area konsolidasi lagi. Di area negosiasi inilah kita nanti menentukan arahnya. Harga itu apakah akan jadi uptrend atau akan jadi downtrend tergantung candlestick itu sendiri. Tetapi acuan kita harga itu harus stabil bergerak di garis hitam ini. Itulah yang dimaksudkan di trading a trend sideways. Ya, dan dari trend sideways itulah nanti kita akan tahu kemana perubahan harga yang akan terbentuk. Barulah kita nanti open perdagangan. Kalau sudah ada informasi perubahan harganya, terkonfirmasi perubahan harganya, oke, baru kita open perdagangan. Insya Allah kita profit, Bang, kalau trading seperti itu.
Ya, artinya kita tidak tebak-tebakan lagi, bukan berbicara dorongan dan tekanan. Kita berbicara transaksi, berbicara supply and demand. Ya, seperti itu. Itulah cara sehat kita trading, Bang. Jadi nggak asal-asalan kita trading. Kalau ngasal kita trading, saya pastikan nggak akan bisa profit, Bang. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Karena nanti ini jam 10 saya ada meeting lagi ya, Bang ya. Jadi saya harap kepada semua member pecinta SC, jangan trading dulu lah. Jangan buru-buru ke akun real dulu lah. Belajar saja dulu. Kalau sudah terasa nyaman kita latihan di akun demo, barulah coba-coba di akun real. Itu pun kita harus ukur kemampuan kita. Kalau kita masih loss lebih banyak lossnya, sebaiknya tahan dulu. Jangan terus-terusan trading. Ini kebanyakan orang bang tidak sadar diri. Sudah tahu dirinya belum mampu di trading. Deposit loss kan. Deposit lagi loss lagi. Kok belum sadar ya deposit lagi. Loss lagi. Ini kok belum sadar-sadarnya ya. Nanti loss deposit lagi. Ini kan aneh, Pak. Padahal kalau kita berpikir sehat, katanya kita mau jadi trader. Trader harus cerdas dong. Kalau kita sudah tahu loss, ya sudah berhenti. Ngapain diterusin? Kita loss lagi, ya udah berhenti, jangan deposit. Makanya, nah sudah aman di mood. Jadi intinya di dalam sebuah trading kalau kita paham cari uang 300 sampai 500 ribu itu simple Bang. Insya Allah simple. Tetapi saya sangat menghimbau sama abang, ayo kita ukur kemampuan kita sebelum kita trading. Karena sering saya katakan bahwa orang yang bangkrut, orang yang rugi, itu disebabkan karena melakukan suatu hal yang tidak dia ketahui ilmunya. Seperti itu. Mungkin ini sangat logis ya Bang ya. Jadi abang-abang sekalian, mungkin edukasi pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu karena ini banyak tamu ini. Tuh bang, banyak tamu di luar tuh. Bisa lihat abang nanti. Ntar kamera saya hadapin ke sana ya. Ntar bang. Sama-sama Bang. Sama bapak ya? Sama bapak. Tuh. Tuh di luar tuh lagi tuh. Tuh di luar banyak tuh. Sama tuh. Kelihatan nggak bang? Di luar tuh banyak tuh. Tuh cantik tuh. Kita di sini. Udah ya bang abang ya. Kita jumpa lagi mungkin di lain waktu. Kalau ada. Ada satu begini, Kenapa bang? kalau bisa 1 minggu 1 kali bang, supaya yang di grup itu bisa. Kalau bisa sih gitu bang. Kalau bisa saya tetap akan hadir untuk membantu di grup umum itu. Cuman kalau nggak bisa ya mau diapain bang. Intinya kalau kita ada waktu, Ada kita waktu tetap enggak? akan masuk. Halo. Alhamdulillah. Ya. Ini siapa ini member ini? Anu, Bang. Edukasi ya, Bang? Enggak, Zoom meeting sama grup umum. Ini jauh nih dari Sampang nih ke sini nih. Nih. Bang Endro nih. Ini kameranya Bang nih. Bapak Intel, salam hormat buat Bapak Intel. Ini grup kita ini, Bang. Ya, yang di grup umum. Oh, saya nggak lihat aku. Baik, abang-abang ya, mungkin edukasi pada malam hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ada kesempatan saya hadir kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ingat ya, selama saya nge-YouTube, barangkali ada kata-kata dari A hingga akhir. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita akan selalu menjaga tali persaudaraan kita. Yuk, kita belajar sehat, belajar jadi trader yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.